Ya pada dasarnya kita tuh nggak pernah berharap ya, atau mengharapkan kejadian-kejadian yang akan gue ceritain ini. Oke. Tetapi sebagai pendaki itu nggak ada rumusnya, takut sama setan. Karena kita nggak nyari itu, gitu. Yang kita cari hanya puncak gunung dan kita bisa membawa pulang nilai-nilai kearifan yang diberikan oleh alam. Jadi pas turun itu, tangan di depan mata aja tuh samar, kabutnya tuh hitam. Kita turun, tapi dapet, gue bilang kayak gitu. Dan sepanjang perjalanan turun, semua sajam harus siap digunakan, gue bilang kayak gitu. Nah, kita bongkar tenda. Di saat kita lagi bongkar tenda, tiba-tiba dari atasnya suara ini lagi, gulung, gulung, gulung. Ya Allah, kami mohon pertolongan, mohon perlindungan lah. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan dan menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber, bukan mendatangkan ya, gue sedang berkunjung ke salah satu rumah senior gue nih. Mungkin teman-teman semua yang menyimak video ini udah nggak asing sama salah satu narasumber gue kali ini. Kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo Bang Arya. Halo. Sehat, Bang Arya. Alhamdulillah. Kita udah lama juga nih kayak. Iya. Udah nggak podcastan lagi. Udah berapa tahun ya Bang? Hampir lah. Berapa tahun. Terakhir tuh cerita di Gunung Sindoro ya. Sindoro ya. Nah, yang sempat gila juga cerita dari melanggar titah Sang Kuncen. Iya. Merapi ya. Merapi. Nah, dan kali ini Bang Arya mau menceritakan pastinya pengalaman pendakian horornya saat di gunung mana nih Bang? Kerinci boleh. Kerinci. Tahun berapa tuh Bang? Dalam ingatan gue 2001, tetapi setelah gue kemarin kontak-kontakan sama anak bangku, gue lupa namanya, dia bilang 2002. 2002, pokoknya antara 2001 atau 2002 lah ya. Dalam ingatan gue 2001, tapi anak bangkunya 2002. Jadi ambil aja 2001-2002 gitu. Oke. Antara itu. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwasanya cerita yang mau diangkat Bang Arya kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi kalian semua bisa mengambil sisi positifnya. Dan Bang Arya juga mempunyai channel YouTube. Mungkin teman-teman semua yang sering menonton cerita mistis pendakian udah nggak asing di channelnya Arya Sena Cerita Pendakian ya Kang ya. Betul. Nanti untuk lebih jelas dan detailnya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke nih Bang Arya, di Kerinci tahun 2001, 2002 lah ya. Mengalami kejadian apa aja sih Bang? Singkat ceritanya aja. Yang paling teringat itu adalah bau jeruk nipis sepanjang perjalanan, terus suara auman harimau juga. Karena kita waktu turun itu nggak ketemu sama anak bangku ya, jadi waktu naik anak bangku itu, dan sewaktu mereka naik itu mereka tuh dalam cuaca yang sangat buruk ya. Dan sebelum mereka turun tuh kita juga dapat sedikit teror lah dari penghuni setempat. Gitu. Nih Bang Arya, kita skip dulu ya. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya kalian juga tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat teman-teman semua yang mungkin mau menjadi narasumber atau kalian mempunyai cerita tentang mistis pendakian, cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi, nanti untuk lebih jelasnya dan detailnya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke nih Bang Arya, mungkin kita nggak usah berlama waktu ya, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Kerinci tahun 2001, antara 2001 dan 2002 ya. Yeah. Nah, bisa diceritain lebih jelas nggak sih Bang, kenapa bisa mengalami kejadian yang tadi sempat dijelasin sebelumnya itu? Ya pada dasarnya kita tuh nggak pernah berharap ya, atau mengharapkan kejadian-kejadian yang akan gue ceritain ini. Tetapi sebagai pendaki itu nggak ada rumusnya, takut sama setan. Ya. Nggak ada tuh pendaki rumus takut sama setan tuh nggak ada. Karena kita mau mendatangi tempat-tempat yang memang jarang dijamah oleh manusia. Intinya tuh tempat itu memang bukan tempat manusia, jadi nggak ada lah. Kalau kita ngaku pendaki dengar cerita setan kita mundur, nggak ada cerita itu ya.
dalam beberapa kasus ya, kita mau melakukan pendakian itu sering banget, lu jangan naik gunung ini, lu jangan naik gunung itu, ada siluman ketek gitu kan, ada siluman segala macam disebutin. Tapi kalau pendaki itu nggak ada urusan, karena kita nggak nyari itu gitu. Yang kita cari hanya puncak gunung, dan kita bisa membawa pulang nilai-nilai kearifan yang diberikan oleh alam sebagai bahan perenungan dan bahan pelajaran yang bisa kita pergunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya itulah kira-kira pesan gue di awal-awal ya. Jadi nggak usah takut, namanya pendaki itu ya dia sudah sadar mau datang kemana. Gitu. Makanya kita harus siap dengan bahaya yang ada dari internal kita, juga eksternal kita. Preparingnya betul-betul harus mantap. Pendaki itu nggak cuma senang-senang ya, tetapi sebenarnya kita sedang melakukan adventurer, sesuatu kegiatan yang penuh dengan resiko. Jadi kalau cuma setan aja, setan yang paling berbahaya itu tidak ada di pohon nangka, tidak ada di gunung-gunung, tapi di dalam otak kita sendiri. Nah itu. Oke, kita masuk cerita Andra. Oke, Bang Arya. Jadi waktu itu tahun 2001 ya, atau 2002. Yang gue ingat tuh bulannya bulan Desember, awal-awal Desember. Kita merencanakan pendakian ke Kerinci. Pada awalnya itu 5 orang, tetapi 2 orang mundur karena keterbatasan dana, dan ada 1 orang yang walaupun dananya terbatas tapi nekat. Nah, dan gue bilang pada saat itu, karena gue juga senang, anak ini masih remaja dan track record dia tuh baru ke Kawah Ratu. Dia sempat nanya, "Bang, Kerinci gimana? Gue kan baru Kawah Ratu." Gue bilang gunung itu bukan masalah udah expert atau pemula. Gunung itu adalah takdir dan kemauan. Satu, kemauan kita, kedua memang sudah ditakdirkan untuk bisa melakukan pendakian ke sana. Tanpa itu nggak bisa. Kalau lu mau naik, lu pulang ke rumah, packing, datang ke sini. Mau duit berapa kek? Padahal saat itu duit gue juga cekak gitu kan. Ya, tapi gue nggak pernah pesimis ya, karena gue yakin Tuhan itu bersama para pendaki. Udah, 1 orang anak sekolah juga, walaupun dananya waktu itu nggak cekak-cekak banget, menyanggupi. Dan 1 orang lagi nih bohong, cuma 100.000. Dia pulang, akhirnya bilang, "Oke bang, gue ada duit cepet nih." Ya udah, berangkat. Masalah pulang mah nomor 2 miliar, yang penting sampai. Kebetulan waktu itu salah seorang anggota gua, angkatan kedua, namanya Harry Rusli ya. Dia itu memiliki kendaraan pribadi dan ekonomi orang tuanya itu cukup mapan. Jadi di saat kita mau berangkat ke sana itu, kita dianterin pakai mobil pribadinya dia. Waktu itu mobilnya minibus lah ya, sejenis minibus lah ya. Singkat kata, itu lumayan banget menghemat pengeluarannya. Lumayan ongkos dari sini sampai ke Pelabuhan Merak kan lumayan. Tadinya kita mau naik kereta, tapi ya Allah punya cerita lain kan. Salah seorang rekan kita itu mengantarkan kita sampai ke Pelabuhan Merak. Gue ingat itu dari rumah itu sekitar jam 1. Setelah kita preparing, beres-beres, gue izin sama almarhum nenek gue. Terus pas mau jalan ada 2 orang lagi gadis. Ya, ngantarkan ya keberangkatan kita ke Gunung Kerinci. Itu calon anggota lah ya. Udah, jadi di mobil itu full. Di mobil itu 4 orang yang mau naik, yaitu gue, Tegek, Batak, sama Komeng. Sedangkan pengantarnya adalah Soleh, Lando, mantan istri, terus 2 orang bidadari ya. Oke. Cewek yang penting. Cewek ya, jadi 3. Itu mobil full lah, full, berikut barang-barang full. Jalan, masuk tol, keluar tol, sempat makan sebentar, 1 kali di rest area. Bablas lagi sampai Merak itu udah sekitar 5:30. Nah, di Merak itu kita istirahat lagi, makan-makan lagi, ditraktir nih sama bos Juragan Batik ini, anaknya Juragan Batik. Dikasih lagi uang saku itu 300.000 tambahan. Wah, lumayan. Waktu itu gue bawa uang 400, tambah 300, jadi 700. Tetapi waktu itu literasi kita megang. Ya, kita tahu literasi untuk sampai ke Bangko, terus sampai ke Sungai Penuh kita tahu. Hanya saja tidak seorang pun di antara kita yang pernah ke Kerinci.
Jadi walaupun kita sudah mengantongi literasi dengan baik, yang namanya keraguan itu selalu ada. Dan itu pun musuh utama bagi seorang pendaki, keraguan. Ya. Ngobrol-ngobrol itu sebenarnya untuk mengentaskan keraguan. Akhirnya ya udahlah, kaki udah terlanjur melangkah dan ini udah tercipta puluhan langkah untuk sampai ke sini kan, walaupun pakai mobil. Nggak ada jalan mundur, berangkat terus. Tuh sampai setengah 6, akhirnya rombongan mengantar pulang ke Jakarta. Kita langsung naik ke ferry. Nah di dalam ferry ini gue kenalan sama salah seorang gadis Lampung ya, sama seorang gadis Lampung. Karena cocot gue cukup berbisa dulu, jadi begitu kenal tuh gue langsung dapat bonus ya. Bahaya emang cocot berbisa itu. Di kapal itu gue kenalan kan di kapal itu 2 jam ya. Dalam waktu 40 menit itu gue udah berhasil dapet hatinya gitu. Terus entah kenapa ya, mungkin juga karena pengaruh energi sesuatu lah dalam diri gue. Itu cewek sedikit romantis lah. Gue di bawah itu di pojok, di tempat kendaraan parkir tuh di bagian bawah kapal, mojok sedikit ya, cipika-cipiki plus cipi-cipi lah. Gua nggak bisa sebutin namanya, gue masih inget ya karena cukup romantis waktu itu. Udah adalah setengah jam gue di bawah kapal, one night standing gitu kan ya, naik lagi ke atas, dapat nomor telepon, dapat alamat, sampai di Bakauheni itu udah sekitar jam 8. Nah waktu itu ternyata dia sama adik kembarnya satu dan nyokapnya, dan di mobil kita bareng. Sempet lah gue ditawarin untuk mampir ke rumah mereka tuh di daerah Bandar Lampung, tapi yang untung kan gue doang gitu kan, kata anak-anak, enak aja lo, yang enak lo doang gitu kan. Lah gue jadi ini ntar obat nyamuk, kata anak. Ya udah, akhirnya dengan halus gue tolak ya, tolak. Kita turun di Bandar Panjang. Di Bandar Panjang itu kita langsung waktu itu percis di ini ya, di depan pelabuhan Panjang ya, Bandar Panjang. Kita cari penginapan, dapatlah kita penginapan yang super error. Ya dimana ternyata itu kayaknya cuman buat tempat esek-esek doang gitu kan. Soalnya di temboknya itu wow banyak banget bercak gitu. Ya sesuatu yang mungkin kalau mereka hidup tuh bisa teriak ayah ayah gitulah. Itu banyak banget itu bercak. Cuman ya karena memang itu hotel cuma 50.000 semalam. Di zaman itu ya? Di zaman itu 50.000 semalam. Kamar mandinya juga ampun lah, gue nggak bisa sebutin nama hotelnya. Dan dia tuh ada 2 bed. Udah kita berempat tidur di situ. Pas lagi tidur tuh gatel-gatel lah, spraynya diganti kali ya. Dah semalam dapat, pagi-pagi bangun jam 8 kita ke agen bus yang ke Jambi. Waktu itu kita belum tahu kalau misalnya kita naik bus yang ke Padang itu jauh lebih enak gitu kan. Karena Padang itu pasti lewat Bangko. Nanti dari Bangko baru kita sambung ke Sungai Penuh. Sungai Penuh sambung lagi ke Kayu Aro, Kresik Tua. Waktu itu kita belum tahu. Kita tahunya hanya dari Bangko ke Jambi, terus ke Bangko, Sungai Penuh. Itu muter ternyata ya. Ya udahlah. Jadi kita tunggu bis, dapatlah kita bis eksekutif. Saat itu eksekutif 110.000 satu orang. Karena waktu itu gue megang duit 700 dan gue pikir si tegek nih temen gue juga megang duit rada lebih, gue ambil itu. Naiklah kita, naik eksekutif itu kita di bangku paling belakang, bangku yang di atasnya juga ada kosong, jadi kita pakai semua tuh, nyaman lah. Dan gue di sini culas ya, jadi begitu bis jalan gue langsung minum Antimo 2 ya. Di Lampung tidur, sadar-sadar udah di Palembang. Itu malam pertama. Ya, malam pertama masih normal Andra, masih orang makan di restoran Padang kita ikut ya. Karena di sana dulu serba 10.000. Lu mau makan pakai tempe, lu mau makan pakai rendang, lu mau makan pakai apa aja. Pokoknya rata ceban zaman itu ya, ceban ya. Sekarang mungkin kursnya lebih besar ya. Mahal hitungannya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Kan malam pertama Palembang. Malam kedua tuh di mana ya? Pokoknya gue inget 2 hari 2 malam tuh sampailah kita ke terminal Jambi. Apa sih nama terminalnya tuh? Ya pokoknya itulah ya. Sampai terminal Jambi sekitar jam 11 siang. Kita turun, istirahat di pool busnya di depannya tuh. Kira-kira 15 menit kemudian kita jalan ke arah terminal, ke arah
full bus tujuan Bangko, Sungai Penuh. Udah sampai dapat busnya jalan nanti 1:30. Gue inget taruh barang-barang di situ, si Batak sama si Komeng nunggu barang, gue sama TG ke pasar. Ya di situ kita sempet jajan lah, jajan es tebu, gue inget banget, sama beberapa makanan untuk di jalan. Nah selesai belanja, balik lagi, itu udah jam 1, nunggu sebentar, 1:30 habis berangkat. Saat itu Jambi Bangko hanya Rp10.000. 10.000 tuh ya. 10.000 perjalanan berapa jam tuh? 1:30 dari Jambi, masuk Sungai Penuh jam 4 pagi. 14 jam. Gue inget itu ya, sepanjang perjalanan, Ra. Pertama ya kita lewatin kota-kota kecil gitu kan. Nah, terus lewang-lewung, naik hutan. Wah, pokoknya gue puyeng tuh. Sekitar 2-3 jam mobil jalan itu. Mungkin sekitar jam 4 gue inget kita nyusurin sungai itu lama. Biasa, antimo. Bus, gue bangun-bangun di Bangko itu sekitar jam 9. Itu Bangko yang dulu terminalnya bukan terminal Bangko yang sekarang. Kalau terminal Bangko yang sekarang dia udah jauh dari pasar ya. Kalau dulu gue inget terminal Bangkonya itu percis deket banget pasar sama pinggiran kali. Masih sepi. Di situ ngetem agak lama tuh, Ndra, jam 10-an. Ternyata nggak ada tambahan penumpang ya, mungkin supirnya istirahat kali ya, capek. Saya itu masih dalam pengaruh inilah, pengaruh antimo ya. Ketika mobil jalan, senderan les, hilang. Bangun-bangun di Sungai Penuh jam 4 pagi. Dah turun, udah seger tuh gua. Turun langsung cari warung kopi, Ndra. Biasa. Dulu kan nggak ada Google ya. Dulu Mbah Google belum sesakti dan setenar sekarang gitu. Dulu Mbah Google tuh masih apa, orang jarang yang kenal. Masih kecil ya. Masih kecil ya, nggak ada yang tahu. Kalau sekarang kan apa-apa Mbah Google gitu. Sakti bener tuh dia. Ya udah terpaksa kita pakai congor gitu kan. Samperin, nanya-nanya, literasi. Harapan kita dapat informasi yang enak ya. Ternyata harapan tinggal harapan, Ra. Justru yang kita dengar keterangan dari pedagang di sana bukan hal yang menyenangkan, bahwa di sana tuh ada datu itu harimau siluman ya, terus ada manusia harimau, terus orang kalau naik kelinci tuh banyak yang hilang, banyak yang mati nggak jelas. Gue mau nyari literasi jalur, malah dapat informasi yang uhui maruhui kan ya, tapi ya bukan pendaki. Kalau dengar ada siluman mau naik nggak jadi, nggak ada cerita tuh, nggak ada kamusnya. Hidup mati Allah yang ngatur. Saat kaki sudah berjalan, maka yang akan membuat kita balik kanan itu hanya kematian. Selebihnya nggak ada cerita. Berangkat, hidup mati Allah yang ngatur. Tekad sudah membaja, niat sudah membaja, berangkat. Jadi walaupun waktu itu kita diceritain hal-hal yang wow gitu ya, bahwa manusia harimau tuh bisa ngebunuh orang, ya, kita bisa diumpetin. Belum lagi harimaunya gitu kan, harimau aslinya. Jadi harimau asli, siluman harimau, belum lagi makhluk-makhluk dedemit yang lain. Wah pokoknya keren. Dalam hati sebodot teing nah, wow, udah sampai Sungai Penuh gitu kan dari Jakarta lah. Iya, masa mundur gara-gara cerita begituan. Udah kita cuman untuk menjaga etika ya, iya Pak, kita akan hati-hati gitu. Dalam hati Pak, bodoh gitu. Lah iyalah modal cekak sampai situ. Udah sampai sekitar jam 5 itu, jam 5 lewat, angkot pertama yang ke Kayu Aro ada. Nego waktu itu kita Rp3.000 dari Sungai Penuh ke Gresik tuh langsung. Nah gue inget itu jalan-jalan kampung lurus, mulai belok terus masuk ke Bonteh kan, Ra. Belok dulu belum ada pasar. Kemarin 2019 gue kesana ada pasar. Ya mungkin karena perkembangan zaman ya. Terus sampailah kita ke Tugu Macan. Tugu Macan dulu ya hanya ada rumah-rumah kayu. Jadi depan Tugu Macan itu di sampingnya dulu ada pos ojek ya, tiangnya 4, atasnya seng, terus bangku kayu 1 biji, batang kayu gitu dikelilingin gitu kan. Terus di seberang jalan itu ada rumah kayu 1, 2, 3, 4, 5. Satu rumah itu tukang bakso
Yang sekarang masih warung bakso, cuman bentuknya udah keren, udah bagus ya. Boro-boro ATM dulu ya. Kagak ada apa-apaan, nah kosong udah. Mana nyangka sekarang ketika gue balik ke Kerinci itu udah keren gitu kan ya, udah banyak base campnya, apanya lah. Wah dulu mau boro-boro sepi. Dan ketika gue mau naik itu juga bingung, ini daftar kemana gitu kan, karena nggak ada pos penjaga. Gue tanya tuh, karena waktu itu kan udah sekitar jam 8-an ya, kita sampai situ jam 8. Itu warung ibu baksonya belum buka. Cuman di sebelah kanan sini, kalau kita ngadep ke seberang jalan dari Tugu Macan itu kan ke depannya, sebelah sini warung bakso masih tutup, sebelah sini ada warung kelontong. Ternyata yang jaga, yang punya itu orangnya yang dulu juga. Waktu 2019 gua kesana kemarin, gua ngobrol, ketawa-tawa gua, dan dia masih dia inget anak Jakarta 4 orang ya, di akhir tahun 2001 atau 2002 dia bilang. Gua bilang ya itu saya pak. Ya oh kamu ya, intinya gitulah. Jadi dulu itu pun warungnya masih sangat sederhana ya. Gue belanja di situ, gue tanya, daftar naik Gunung Kerinci di mana ya pak? Waduh, biasanya petugasnya nongkrong sini tuh di pos ojek gitu. Karena dulu Gunung Kerinci sepi banget pak. Kalau misalnya nggak ada juga, titip aja tuh ke warung bakso, tulis nama sama fotokopi KTP atau tinggalin KTP. Gue kaget, bayar nggak usah bayar, naik aja lah. Yang mau naik Kerinci dulu itu kehitung jari. Jadi kalau bukan rame-rame itu nggak dihitung lah kayaknya sama petugas waktu itu ya. Jadi intinya saat itu gue nggak bayar, naik aja. Justru registrasinya tuh di warung bakso, gue tulis nama, ngasih KTP, udah dipesenin. Hati-hati di gunung, jangan pisah-pisah gitu. Udah, kita jalan kaki tuh Ndra, dari Tugu Macan sampai ke Pintu Rimba. Itu jalan kaki sekitar 40 menit dah. Wah, belum ada ojek dulu. Dan yang namanya R10 ya, yang namanya base campnya Gunung Kerinci, dulu itu jelek. Kayu, pondok kayu udah kayak rumah ini, udah kayak gudang ini ya, gudang pupuk. Bukan dibilang base camp, enggak sama sekali, jelek. Udah gitu rumput. Nah kita kan lihat tuh pos pendakian, pos pendaftaran Gunung Kerinci, tapi ketutup. Gue bilang ini pos pendakian apa gudang pupuk gitu kan. Ya zaman dulu, kalau sekarang udah bagus ya. Itu sepi, nggak ada orang ya. Udah kita lewat, bablas naik terus, jalan aspal, terus belok jalan kecil, jalan makadam. Kutuk, kira-kira setengah jam sampai ke Pintu Rimba. Nah menjelang masuk Pintu Rimba itu kita ketemu orang lagi babat ladang sebelah kiri itu. Ada lah mungkin 10 orangan lebih lah, banyakan. Soalnya kan waktu itu masih harimaunya masih suka turun ke bawah ya. Ya minta jatah biasa, jatah reman. Istirahatlah kita di situ, nanya, Pak di atas air banyak nggak? Oh ada, nanti air. Oh di sini juga ada air gitu kan. Kebetulan kan kita belum makan ya, ya udah gue putuskan karena masih pagi juga, udah masak dulu deh. Masak, waktu itu kita bawa jengkol, terus sop, ya, sayur-sayuran sop, berikut bumbu sop yang udah kita ulek ya, dibikinnya sama nenek gue lah, udah jadi itu bumbunya. Udah masak nasi sambil bikin sop, tapi pakai jengkol, disingkat sop ajeng. Sop ajeng. Sop pakai jengkol. Nah, itu kenapa sop ajeng? Ya gue terbayang-bayang terus, dan gue yakin Tegek, Batak ataupun Komeng itu pasti inget. Jadi masaklah kita tuh, masak ya, mungkin adalah prosesi masak itu kita menghabiskan waktu sekitar 2 jam ya. Jengkolnya pun nggak begitu matang tapi habek kayak lah, lapar. Jengkol. Jengkol ya. Udah makan. Kelar makan, sempat foto-foto depan Gapura Rimba, hanya sayang pada hilang fotonya. Ada sisa foto di Kerinci itu hanya 2 Andra. Nanti kalau emang butuh lu DM gua aja, gua kirim. Jalan masuk ke Pintu Rimba, kita berdoa dulu. Nah di situ gua masih ingat ada tulisan Puncak Kerinci, Sungai Kering. Nah itu gue ingat, kita ambil yang ke Puncak Kerinci, bukan yang ke Sungai Kering. Nanti setelah gua sampai pos 2 sekarang. Dulu pos 2 ya. Nah, sekarang kan ada pos 1, pos 2, pos 3, terus shelter 1, shelter 2, shelter 3 ya. Dulu yang gue ingat, ya sekarang mohon maaf jika memang sebelumnya ternyata shelter terus dirubah jadi pos, terus berubah lagi jadi shelter, mohon maaf buat yang sebelumnya udah pernah ke Kerinci
ataupun yang zaman sekarang, mohon maaf, yang gue ingat dulu itu hanya pos 1, pos 2, pos 3 ya. Kalau misalnya ada senior-senior gue yang lebih dulu ke sana dan tidak sama, saya mohon maaf. Karena memang ingatnya begitu gitu ya. Jadi lepas dari Gapura Rimba, kita ke pos 1. Pos 1 itu gue ingat becek tempatnya. Nah, dia becek. Nanti setelah itu baru jalan tuh parah, Ndra. Sebelum jalan yang parah, sebelum nanti kita terus masuk ke dalam Rimba. Nah, dari Gapura Rimba sampai pos 1 itu sekitar 1,5 jam. Maksimal 2 jam lah. Tapi jalannya dia nggak terlalu vulgar gitu, nggak terlalu nggak terlalu terjal gitu, biasa. Dan tidak terlalu becek. Hanya beberapa spot aja yang becek. Kemarin gue turun, gue cek full, kagak enak banget dah. Di situ kita istirahat, nggak ada apa-apa, Ndra. Seperti gue bilang tadi, tidak seorang pun pendaki yang mengharapkan kejadian mistis dalam pendakiannya ya. Tetapi kalaupun kita hadapi ya nggak ada urusan lah, nggak ada ceritanya pendaki takut itu. Kalau takut ya nggak usah naik gunung lah. Di rumah aja ada setan, apalagi di gunung gitu. Jangan kan di rumah, iya di rumah, di mall, di WC, di kamar ada gitu gimana. Di dalam diri sendiri aja ada, apalagi di gunung gitu. Nggak usah jauh-jauh lah. Buat yang belum pernah lihat setan dan merasa cerita setan itu bohong, mendingan ngaca aja gitu. Nah di situ setan kelihatan di kaca, sombong. Nah dari pos 2, dari pos 1 mau ke pos 2, kira-kira 10 menit ke atas kita akan ketemu rumah kayu. Tapi udah hancur, Ndra. Udah hancur. Dan di situ ada pohon gede, Ndra. Gede banget itu pohon. Tapi kemarin 2019 udah nggak ada, ya. Jadi buat yang nggak ngalamin atau yang udah ngalamin ya itu semua takdir Allah aja ya. Mungkin udah rubuh. Waktu itu gue inget pohonnya gede, dia bolong geroak. Itu pohon siang-siang aja auranya banget ya. Anjir, ini pohon lain banget nih. Udah gitu kayak ada bekas hancuran rumah-rumah kayu kan. Gue mau istirahat, hawanya enak, adem, cuman sepertinya di balik nyaman, santai itu ada sesuatu yang mengerikan kan. Udah gue cabut ya, udah bablas gue bilang. Bablas. Nah lepas dari situ tuh, Ndra, tiba-tiba kita tuh pada nyium bau jeruk nipis. Gue awalnya diem. Gue bilang, gue ambilin daun gitu kan. Nggak bau jeruk nipis. Terus gak lama Tegek, Batak sama Komeng juga sama. Terus Tegek apa siapa nyeletuk gitu kan. Bobat jeruk nipis nih gitu kan. Iya dulu tadi jeruk nipis, lu kali ngantongin jeruk gitu kan. Lu kali ngantongin limo gitu, bau jeruk limo. Ngantongin limo dari mana gitu. Wah tapi udah cari-cari, lumayan nih buat nyambel lah. Dulu kan kita emang hobinya nyambel ya. Ada jengkol nih sama teri. Wah dapet sambel, dapet jeruk limo. Paten nih gitu kan. Gurih banget. Cari-cariin tuh sepanjang jalan. Dulu Kerinci kan kita harus ngolong, naik. Jalurnya tuh pohon ambruk-ambrukan di mana-mana, Ndra. Nggak kayak sekarang ya, tinggal beceknya dong. Dulu mah kagak, buseng, ngolong, naik, sampai budeg gitu ketemu pohon rubuh. Ya kalau kita bisa taikin, kalau nggak bisa ya kita ngolong. Wah, enek pakai G, pakai C, pakai G. Enek pokoknya enak banget lah Kerinci dulu. Itu sepanjang perjalanan nyari jeruk nipis. Mulai dari pos 1 itu kan sekitar jam 11 atau jam kurang lebih jam 11 ya. Sampai akhirnya nanti kita ke pos 2 itu udah jam 5:30. Itu bau jeruk nipis nggak hilang-hilang. Kita cari dimanapun nggak ada tuh pohon jeruk, bukan jeruk nipis, koreksi, jeruk limo. Ya, dicari nggak ada. Karena waktu itu udah sedikit gelap dan kita belum tahu nih. Pos 2 itu sebelah mana kita belum tahu. Best lah kita di pos bayangan tuh dulu. Sekarang kayaknya udah gede tuh pos bayangannya. Dulu masih sempluk, cuman 2 tenda atau 3 tenda lah. Buka kita tenda di situ karena udah mulai gelap ya, udah 5:30. Berhubung air udah habis, gue sama Tegek naik ke atas. Ya, gue suruh nih si Komeng sama si Batak jaga tenda. Udah tenda tuh udah jadi tuh, barang-barang taruh, gue bawa drigen, bawa botol aqua, bawa depek, naik ke atas. Itu bawa jeruk nipis, masih. Begitu kira-kira 15 menit naik, gue denger suara orang lagi ngobrol santai. Gue sama Tegek, orang bukan nih Gek? Udah pokoknya kita dapet air gitu kan. Bodo amat dah mau setan kayak, mau orang kayak, mau apalah, pokoknya yang penting dapet air gitu kan. Nggak taunya sama
pos 2 itu tempat kita ngebase itu nggak terlalu jauh, cuma 15 menitan naik, turunnya ya lebih cepet lagi kan. Naik, ternyata kita ketemu ada 4 orang anak Bandung sama 1 orang guide. Dan gue inget banget nama guide-nya tuh Bang Melki. Dari Bandung tuh, Bang? Iya, Bang Melkinya tuh orang Sungai Penuh. Melki Kincai ya. Gue ingat beliau dulu umur 30-an lah, 30 atau 35 lah. Saat itu gue baru umur 2001 itu umur gue baru 23 atau 23 atau 24 lah. Jadi ngeliat beliau tuh ini banget lah, senior banget. Terus gue nanya, air di mana bang? Oh di situ gitu, dekat air. Dulu sumber airnya masih bersih ya. Kalau sekarang banyak banget top. Hai, bisa deh, ngeri banget. Turun ngambil air, penuhin semua, naik lagi ke atas. Itu gue masih nyuruh nipis kan. Terus gue ngomong, Gek, bawa jeruk nipis dari tadi di sini. Nah, Melki itu kaget. Denger gue bilang bawa jeruk nipis atau jeruk limau itu kan, dia kaget. Dia langsung begini kan. Gue kaget. Ah, kenapa bang? Nanti aja ngomongnya di bawah, jangan di atas, kata dia. Terus ngobrol-ngobrol lah gue. Udah tahu isyarat lah, kita paham lah. Karena kan waktu perkenalan dia bilang tuh dia orang sini, orang Sungai Penuh. Berarti kan, wah ini orang sini pasti paham lah daerah sini. Udah gitu kita dikasih kode kan, jangan ngomongin itu. Ya udah diem. Dah ngobrol-ngobrol, ternyata mereka ngebase tuh di pos 2 itu. Gue balik lagi ke base camp gua. Udah maghrib, begitu sampai kayu bakar udah rapih tuh. Udah tinggal gua susun aja kan. Gitu, selesai masak, makan. Ini beda-beda nih. Tegek dengar suara gamelan. Padahal ini statusnya di Kerinci ya. Wih, ini gamelan berarti musik yang paling digandrungi atau digemari oleh makhluk halus kali ya. Di mana aja gamelan itu, Gunung Salak ada. Nah, gue di Kerinci juga ada gamelan. Ada gamelan, itu suara gamelan. Terus itu Batak sama Tegek dengernya gamelan. Gue sama Komeng dengernya suara pertama siapa yang ngorok nih gitu. Cuek lama-lama merinding gitu. Gue di luar sama Komeng berdua kan. Masuk gue ke dalam. Di dalam si Tegek mau Batak diem aja. Cuman kan kalau kita prinsipnya gini, mungkin pakem gue sedikit berbeda ya. Karena udah tahu mental masing-masing. Gue tanya, Gek, lu dengar suara apaan? Gue dengar suara gamelan nggak? Lu nggak dengar suara macan lu? Wah, lu sembarangan kalau ngomong, kata dia. Serius gue. Masuk Isa, gue denger gamelan. Nah dia yang denger suara Mr. M tadi macan. Gantian, jadi dengernya tuh ganti-gantian. Jadi dua-dua gitu. Ketika gue sama Komeng denger suara gamelan, si Tegek sama si Batak dengernya suara udah tuh menggeret kita. Menggeret. Tapi malam itu semenggeret-menggretnya kita lagi-lagi. Loh, kita udah ada di sini. Kita udah ada di lokasi tempat dimana kita paham betul resikonya, kita paham betul bahayanya, takut pun nggak ada guna. Yang ada itu bikin kita kesiksa ataupun malah bikin kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, akhirnya kita pasrah sambil tetap waspada. Gue keluar, udah tangguh ah. Setahu gue paling nggak ada api lah. Kalau ada api itu palingan nggak, walaupun mereka seneng anget-angetan. Jadi macan itu seneng anget-angetan. Tapi kita punya senjata. Apa? Kayu yang ada bara apinya, dan itu jauh lebih paten daripada kita pakai golok kalau ngadepin yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Bara itu lebih gitu, bisa ada efek sakit yang lebih menyakitkan lah, pikiran gue kayak gitu. Makanya kayu yang gue susun itu kayunya panjang-panjang. Udah keluar sambil bawa golok, gue raut dulu tuh. Jadi semua kayunya tuh diraut dulu ya, bagian luarnya diraut dulu sampai dapat bagian yang paling keringnya. Terus baru kita susun-susun gini, Indra. Ya, mulai dari rautan kayunya dulu, terus kayu yang kecil-kecil kita susun kotak-kotak, kita bakar. Nah nanti walaupun hujan deras, kalau susunannya itu rapih, kayu itu nggak akan mati. Nah itu terbukti setelah gua itu pup. Saking seremnya waktu itu, gua pup itu nggak berani jauh dari tenda, Ndra. Jadi si Komeng itu masak air, mau bikin kopi atau apa, gue tuh di belakangnya Komeng. Meng, lu jangan nengok ke belakang lo, nengok bacok lo. Ngapain sih lo nggak? Gue lagi gali lubang. Pantesan bawa yang enggak kata kayak gitu kan. Gue boker di belakang dia.
Ya kira-kira jarak kayak segini lah gitu. Awas lu nengok lo, dia mau udah gue boker di situ. Karena agak ngojo itu ngeri, Indra. Kayak ada apa ya? Ya itu kayak ada banyak mata yang merhatiin kita gitu. Udah gitu suara ngegremnya juga masih kedengeran kadang-kadang. Ya udah, gue pup sambil megang golok. Selesai pup, gue mah ingetnya ngambil botol air ya, udah tuh pede kan, langsung simperamin, begitu nyentuh batang sama bakso panas, Indra, spiritus. Langsung gue melintir itu, ada rumput langsung anjing panas banget beneran. Ada yang bilang spiritus dingin, pala lu peang, lu coba aja lu siramin spiritus di bakso. Kalau kagak melintir, panas banget. Itu si Komeng bukannya nolongin, mau ketawa-tawa lah, gue telanjang bulat itu. Dalam artian ya kocak dah. Bakso kesiram spiritus kan. Baru gue ambil air, gue siram-siram air ya. Nggak lama berkurang lah panasnya. Cuman ya itu, si Tegek, Batak, Komeng ngakak lah. Iyalah bakso kesiram spiritus. Lu lagi ada aja gimana spiritus sama air sama warnanya, gua kata kayak gitu kan. Nah, sempat hilang tuh tegang. Gak lama hujan terus, Ndra. Nah untungnya kan dia gerimis-gerimis dulu tuh. Nah susunan kayu itu yang atas tuh gua rapetin, Ndra. Posisi begini nih sama begini itu gua rapetin karena nyala api yang di bawah kan udah bagus. Jadi nanti sumber api dari bawah dengan tahanan kayu, ketika air jatuh, air itu netes ke bawah karena apinya bagus, itu akan kering. Jadi api itu nggak akan mati, Ndra. Jatuhlah tuh hujan deras, angin sama hujan deras. Nah di tengah-tengah hujan deras kayak gitu, ya tiba-tiba gue dengar suara orang nih di bawah kan, ngomong Jawa. Ya apa omongannya gue lupa, yang jelas dengar suara orang. Lah gua sama anak-anak, orang bukan. Gitu kan. Orang bukan. Hujan-hujan di Kerinci malam-malam gitu loh. Ya, tegang lah kita kan. Orang bukan ya. Tahu deh. Orang bukan. Terus kedengeran tuh aktivitas bikin tenda lah, gubrak. Kita nggak ada yang berani keluar, ngeri. Begitu udah sepi baru ngintip. Set, wah tenda gitu kan. Wah orang nih, langsung. Mas, Bang. Nyautin. Wah, terus nggak lama mereka juga bercanda-bercanda gitu ya. Ya mungkin ngelihat, kalau orang yang belum tahu ya, ngelihat api nyala di saat hujan, mungkin disangkanya mungkin aneh kali ya. Ya mungkin saat itu mereka juga nggak negor kita, takut juga kali ya. Loh kok ini ada api nyala di saat hujan deras gitu ya. Jadi sama-sama takut kayak Hendra ya. Gua takut, mereka juga takut. Jangan-jangan bukan orang nih. Tapi mereka tetap di situ. Itu akhirnya ngobrol tuh kita pagi-pagi, ada fotonya. Baru tau lah kalau mereka itu anak bangko. Nah disinilah akhirnya kita ngobrol-ngobrol sambil gua prosesi masak. Tetapi tim gue jalan duluan, Ra, pas pagi-pagi itu. Mereka masih nunggu apa gitulah. Akhirnya jalannya nggak bareng. Dan saat itu jalur Kerinci tidak seperti sekarang ya. Dulu bener-bener kita mesti scrambling. Ya, hill walking, scrambling, karena jalurnya tuh masih undang-undangannya tinggi. Jadi betul-betul teknik scrambling itu dipakai. Nggak ya sekarang nggak ada scramblingan, Ra. Cuman melipir jalur yang dulu jalur kita itu nggak ada. Dulu gue inget banget tuh naik scrambling, jalan scrambling, tapi ya karena cuman udah bawa depek doang, cepet lah. Kira-kira sejam kemudian sampailah kita ke batas vegetasi atau yang sekarang biasa dikenal dengan Camp 3 ya. Sampai situ istirahat. Gue inget banget tuh ngelihat sekilas puncak Gunung Kerinci itu kayak Gunung Slamet. Waktu itu ya. Sekarang udah enggak. Waktu gue kesana kok nggak kayak dulu ya. Apa ada perubahan bentuk fisik punggungnya atau gimana, gue nggak tahu lah. Jadi gue lihat, wah percis banget Slamet nih. Terus gue pelajari medannya langsung lah kita orientasi medan, karena memang itu kan ilmu dasar ya. Orientasi medan, begitu lepas vegetasi, wah ini nggak bisa tanpa marka, gue bilang kayak gitu. Karena apa? Dulu belum ada tuh cerukan-cerukan gitu, belum ada. Jalurnya masih di atas Kerinci tuh, masih di atas permukaan tanah, belum cerukan dalam-dalam, belum, masih di atas itu. Gue bilang, dan itu samar kan, hampir sama semua. Terus langsung gue bilang, marka, gue tumpukan.